Selamat datang di Lentera Edu. Learn, teach, accelerate on education. Lentera Edu merupakan sebuah pelantar pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru yang holistik, terintegrasi, dan sistematis. Lentera Edu menyediakan akses pelatihan berkualitas yang terstruktur, terukur, fleksibel, dan terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fase belajar setiap penggunanya. Pelatihan online dengan pendekatan andragogi yang mengkombinasikan pendekatan sinkronus dan asinkronus. Pelatihan pada Lentera Edu bersertifikat hingga 32 jam pelajaran. Sertifikat secara otomatis akan tercetak jika para pengguna telah menyelesaikan setiap tahapan pelatihan. Dimulai dengan masuk ke akun Anda, lalu ke kolom kelas, dan pengguna bisa memilih untuk memulai kelas. Setelah kelas yang Anda pilih telah diselesaikan, maka sertifikat akan tercetak otomatis dengan muncul nama Anda dan nilai Anda. Tidak hanya pelatihan online, Lentera Edu juga memiliki program-program pendukung seperti webinar, live coaching, dan sharing session. Yang tentunya didampingi oleh fasilitator-fasilitator yang berpengalaman di bidangnya. Saat ini telah tersedia beberapa jenis kelas dengan beragam judul pelatihan yang dapat dinikmati oleh para pengguna. Di antaranya, kelas program guru transformatif, kelas program guru merdeka, dan kelas program guru berkarya. Lentera Edu juga menyediakan kelas khusus mahasiswa yang saat ini sudah diimplementasikan kepada mahasiswa Sampurna University. Ya nantinya, mahasiswa lain juga bisa mengikuti kelas Career Development Plan. Inilah kata mereka yang sudah menjelajah Lentera Edu. Di sini ada banyak hal yang bisa membantu guru meningkatkan kompetensinya. Model pelatihan seperti ini akan menjadi new normal. Mari bergabung dan dapatkan pengalaman belajar bermakna di Lentera Edu. We listen to teachers, deliver knowledge and services they trust and value. Selamat datang Bapak dan Ibu, selamat siang, selamat bergabung bersama kami Lentera Edu di Virtual Room untuk webinar kelas 90 menit pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Gina Gustan, saya MC Anda hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Taryono. Selamat siang Bapak. Oke, selamat siang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir juga bersama kita Head of Program Putra Sampurna Foundation, Ibu Juliana. Selamat siang Ibu Juliana. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu, selamat datang kembali. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan siang hari ini. Kemajuan teknologi menjadi salah satu pemicu banyaknya inovasi yang diciptakan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan perangkat teknologi seperti handphone. Nah, hal tersebut sejalan dengan konsep pembelajaran di mana kita dapat memanfaatkan elektronik untuk mengatasi batas ruang dan waktu pada sistem pembelajaran. Nah, siang hari ini Bapak dan Ibu akan menjelajah bersama kedua fasilitator kami untuk mengetahui apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran dengan telepon seluler. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan Lentera Edu. Lentera Edu merupakan suatu platform digital yang tujuannya untuk membantu para guru-guru mengembangkan karirnya melalui pelatihan-pelatihan yang kita miliki di platform ini.
Melalui platform ini, para guru dan siswa setiap penggunanya. Seluruh pelatihan akan disajikan secara terstruktur, mudah dipahami, dan tentunya menyenangkan. Di akhir pelatihan, Lentera Learners akan mendapatkan sertifikat hingga 128 jam pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu mungkin nanti setelah ini dapat langsung berselanjutnya selaku Head of Program untuk memberikan kata sambutannya. Silakan Ibu Juliana. Oke, terima kasih Ibu Gina. Saya mau menyapa dulu teman-teman dari Tangerang Selatan. Boleh tangannya? Apa kabar teman-teman? Oke, masih semangat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Taryono, Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan beserta jajarannya, para kepala sekolah dan guru sekolah di Tangerang Selatan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang pada hari ini telah hadir bersama dengan kami, dan kita nantinya akan belajar bersama dengan para fasilitator di Lentera Edu. Pada kesempatan ini, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara webinar saat ini, walaupun secara daring. Pandemik seperti ini, Bapak Ibu, tentunya membuat Bapak Ibu merasa lelah. Jangankan siswanya, saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga semuanya merasa lelah, karena Bapak Ibu guru harus berpacu terus bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Kalau para siswanya saja sudah lelah, apalagi Bapak Ibu gurunya di sini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru pada hari ini untuk kita sama-sama belajar bagaimana caranya membuat media pembelajaran berbasis video dengan telepon seluler. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Kadis, Pak Taryono, yang telah memberikan dukungan kepada kami, PSF, Putra Sampurna Foundation, melalui Lentera Edu, untuk membantu meningkatkan kualitas guru melalui webinar dan pelatihan daring lainnya. Bapak Ibu guru, sebentar lagi Bapak Ibu guru akan belajar bersama kedua fasilitator kami. Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, tanya mereka, konsultasikan dengan mereka. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di kolom chat pada saat acara webinar berlangsung. Tujuan dari webinar hari ini adalah selain membantu meningkatkan atau membuka wawasan bagi para Bapak Ibu dalam membuat media pembelajaran berbasis video dengan telepon seluler, juga pada akhirnya kami ingin memberikan sebuah perspektif baru bagaimana caranya meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan output hasil belajar siswa. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, di akhir pembelajaran seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gina, karena kami ingin membantu Bapak Ibu dalam meningkatkan karir, maka di akhir sesi, baik itu di webinar ataupun di kelas, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang nanti pasti akan berguna pada saat Bapak Ibu kenaikan pangkat. Nah, Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat berselancar di Lentera Edu, selamat belajar dan bersenang-senang, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan memberikan yang terbaik untuk para peserta didik kita. Terima kasih Ibu Gina, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Ibu juga sudah bisa melihat ya Bapak dan Ibu di screen sudah ada Bapak Taryono. Pak Taryono, kami ingin mendengar sambutan dari Bapak, memberikan motivasi dan semangat kepada teman-teman guru di Tangerang Selatan untuk mengikuti kelas webinar 90 menit hari ini. Kepada Bapak Taryono, kami persilakan. Baik, Mbak Gina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dede. Waalaikumsalam. Selamat siang. Anda dari Putra Sampurna Foundation, para fasilitator Bu Yuwanita, juga Pak Al Fajri, serta
Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru yang hebat luar biasa yang berkenan hadir pada hari ini. Juga yang saya hormati, saya banggakan para teman-teman pejabat dan para pengawas pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Ya. Yang pertama tentu saja kami menyampaikan apresiasi. Terima kasih atas kerjasamanya dengan PSF, Putra Sampurna Foundation, dalam rangka untuk terus berupaya berkolaborasi dan kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih, mengapresiasi pada teman-teman guru yang luar biasa, para kepala sekolah yang mendorong guru-gurunya untuk bisa ikut join bersama untuk mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Juliana bahwa daerah kita semua dituntut untuk terus berinovasi, berkreasi. Karena di era revolusi industri keempat ini, ditambah lagi tantangan yang baru saja diluncurkan oleh kementerian, yaitu Merdeka Belajar episode 7, program sekolah penggerak. Semuanya adalah menuntut upaya-upaya kita, semua guru, untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk bisa menyajikan pembelajaran yang sesuai pada zamannya pada saat ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, belum lagi saat ini kita masih di tengah pandemi COVID-19. Kami prihatin dan sedih juga, banyak teman-teman kita, rekan-rekan, saudara kita yang terdekat juga terkena COVID, ada di antaranya juga yang meninggal dunia. Ini tantangan bagi kita untuk terus sama-sama berupaya mencegah paparan virus corona, terus berinovasi bagaimana kita bisa menyajikan pembelajaran yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sadar begitupun kita sudah bekerja keras, bekerja baik, tapi itu juga belum cukup. Ya. Good is not enough. Ya. Bahwa pendidikan itu memang demikian dinamis. Kalaupun hari ini kita sudah bekerja dengan baik, sudah bekerja berprestasi, tapi besok kita dituntut untuk lebih berprestasi lagi dan bekerja keras lagi. Maka wajar dan sangat pas sekali kita harus terus mengupdate kemampuan kita. Kemampuan kita untuk berinovasi dan berkreasi dalam bagaimana kita bisa menyajikan pembelajaran yang berkualitas untuk para peserta didik kita. Mohon izin agak feedback ya ke kita ya suaranya. Host, apakah bisa diperbaiki? Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Bapak Ibu mengikuti pelatihan untuk pembuatan media pembelajaran berbasis video dengan menggunakan telepon seluler. Ini luar biasa. Jadi kapan saja, di mana saja Bapak Ibu ketika punya ide kreatif itu langsung bisa diwujudkannya dalam bentuk sebuah media pembelajaran sehingga nanti bisa bermanfaat bagi para siswa. Saya yakin dengan video, dengan berbagai aplikasi penggunaan teknologi informatika dan komputer, tentu saja penyajian pembelajaran akan lebih mudah diterima oleh para siswa. Ya. Banyak materi yang mungkin sulit untuk disampaikan, tapi dengan IT, dengan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi tentu saja akan lebih mudah diterima oleh para siswa. Ya. Ini yang kita sadari,
Maka pelatihan pada hari ini tentu saja merupakan pelatihan yang sangat penting. Maka saya sarankan, saya berharap Bapak Ibu untuk mengikuti dengan baik. Ya. Dan kami pun berharap kepada pihak PSF, mudah-mudahan kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama dan yang terakhir. Tapi saya berharap di masa-masa yang akan datang bisa juga dilakukan lagi. Ya. Hari ini yang bergabung 417. Nah, ini bertahap nanti kita bisa lakukan agar setiap guru di Tangsel mampu memanfaatkan teknologi IT-nya untuk pembuatan media pembelajaran sehingga bisa membantu pelaksanaan KBM, pelaksanaan pembelajaran, bisa membangun pendidikannya lebih baik, yaitu mampu membangun generasi kita, generasi yang cerdas dan berkarakter. Ya. Tentu saja pemanfaatan teknologi IT, pemanfaatan telepon seluler ini agar lebih bermanfaat, terutama adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Semua orang tahu bahwa handphone memiliki dua sisi yang mungkin bertentangan. Satu sisi adalah bermanfaat, sisi yang lain bisa jadi malah merugikan bagi para penggunanya. Saya yakin Bapak Ibu Guru bisa terus memberikan sosialisasi, memberikan guiding kepada para siswa untuk memanfaatkan HP-nya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Dan akhir mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pembuatan media pembelajaran berbasis video dengan telepon seluler saya buka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT senantiasa membimbing kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan terus bisa berkontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya di Kota Tangerang Selatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Taryono. Semoga setelah mendengarkan sambutan dan pembukaan dari Bapak Taryono, Bapak dan Ibu yang sudah ada di virtual room ini semakin semangat untuk menggali pengetahuan yang akan kita pelajari bersama hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi, izinkan saya untuk memperkenalkan kedua fasilitator kami. Selamat siang Ibu Yuwanita. Selamat siang Ibu Gina, selamat siang Bapak Ibu Guru di wilayah Tangerang Selatan, selamat siang juga kepada Pak Kadis, Pak Taryono, selamat siang. Siap. Ya, Ibu Yuwanita ini, siap. Ya, selamat siang. Ibu Yuwanita ini sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan, beliau juga ahli pedagogi dan sudah kurang lebih 15 tahun mengajar sebelum join dengan Putra Sampurna Foundation. Jadi hari ini Bapak dan Ibu nanti bisa mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan bersama Ibu Yuwanita. Baik, yang kedua fasilitator kita ada Bapak Al-Fajri. Selamat siang Bapak Al-Fajri. Selamat siang Pak Taryono, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Al-Fajri. Selamat siang Al-Fajri. Ya, nanti Pak Al-Fajri akan menuntun Bapak dan Ibu untuk menjelajah apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dari telepon seluler. Pak Al-Fajri ini salah satu guru muda ya, dia lulusan Sampurna University juga, sekarang menjalani dunia pendidikan bersama Lentera Edu dan Sampurna Foundation. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, Bapak dan Ibu pasti sudah tidak sabar ingin menggali pengetahuan yang akan dibagikan oleh fasilitator kita kali ini. Maka saya akan serahkan virtual room ini kepada Ibu Yuwanita dan Bapak Al-Fajri. Silakan. Terima kasih Ibu Gina.
Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang kembali saya ucapkan para guru-guru hebat semua di wilayah Tangerang Selatan yang sudah mau hadir. Semoga ini adalah keputusan yang tepat bagi para Bapak Ibu semua, kepala sekolah, lalu ada juga pengawas untuk hadir kita belajar bersama-sama. Jadi semangat dari Lentera Edu adalah kita membangun sebuah komunitas belajar bersama supaya nanti bisa maju bersama, semuanya hebat semua. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa webinar hari ini adalah merupakan pelengkap dari kelas online yang kita miliki, yang ada di Lentera Edu. Kelas online-nya judulnya sama dengan webinarnya, yaitu membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan telepon seluler. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya pada saat penjelasan ini kok ngejelasinnya kayaknya setengah-setengah ya. Nah, karena itu yang lengkapnya ada di kelas Lentera Edu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kelas daringnya, nanti ilmunya menjadi lebih lengkap. Begitu ya Bapak Fajri ya? Betul sekali Bu Yonita. Oke, sebelum sesi ke Pak Al-Fajri, langsung nanti Pak Al-Fajri nih sebagai seorang guru muda yang sangat berprestasi, yang sehari-harinya juga menggunakan beragam teknologi, dia akan membagikan cara-cara kepada Bapak Ibu supaya pembelajaran daringnya lebih efektif. Nah, saya akan mendahului Pak Al-Fajri untuk memberikan Pak Al-Fajri kira how-nya, bagaimana caranya. Kalau saya akan menjelaskan sedikit latar belakangnya kenapa sih kita harus kreatif untuk menyajikan media pembelajaran, lalu bagaimana kita harus berinovasi. Gitu ya Bapak Ibu? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dahulu kepada Bapak Ibu. Apa kabar nih dengan PJJ-nya? Sudah hampir 1 tahun Bapak Ibu kita melakukan PJJ, ya sudah 1 tahun lamanya. Kami kemarin sempat mengadakan survei kepada para siswa, orang tua murid dan guru. Nanti hasilnya saya akan beri kepada Bapak Ibu yang berada di room Zoom ini. Saya ingin tanya dong, boleh raise hand 1 atau 2 Bapak Ibu yang akan sharing, silakan. PJJ-nya bagaimana sih 1 tahun berjalan ini? Apakah makin canggih atau waduh Bu ini kurvanya udah menurun Bu motivasinya gitu. Boleh silakan raise hand. Nanti mohon bantuan kepada hostnya untuk unmute ya, silakan. Cerita sedikit dong tentang kelas PJJ-nya. Atau saya tunjuk nih. Saya tunjuk ya. Oke, ini ada, saya rasa Ibu ya, Ibu Heni dari SMPN 20. Boleh di-unmute, Bapak host. Halo Ibu Heni, mudah-mudahan benar ini Ibu. Halo Ibu Heni. Masih terkendala, atau ada yang namanya mirip-mirip sama saya nih, Ibu Nita Margi dari SMPN 24 Tangsel. Bu Nita, Bu Heni sudah unmute? Iya. Oh iya. Selamat siang. Mohon maaf. Selamat siang Ibu Nita. Kita sama-sama Nita nih Bu. Silakan boleh diceritakan. Iya, saya cerita di SMP 24 aja ya. Ya, betul. Jadi kalau kita di SMP 24 itu kita setiap hari melakukan PJJ, ada Zoom, Google Meet, Google Team, itu setiap hari kita wajib ada. Kemudian selain kita tatap muka dengan aplikasi-aplikasi tersebut, kita juga menggunakan berbagai aplikasi seperti Quizzes, kemudian Google Form, kemudian apalagi beberapa aplikasi yang lain sesuai dengan guru-guru yang menggunakan gitu. Dan kita juga saat Zoom itu guru-guru juga diminta untuk mengajar dengan menggunakan media pembelajaran
pembelajaran, bisa video, bisa PowerPoint, dan lain-lain. Nah, kemarin di rapat kemarin, kepala sekolah meminta kita untuk membuat video pembelajaran. Nah, kebetulan sekarang ada pelatihan ini, alhamdulillah sekali akan sangat membantu kami guru-guru SMP 24 khususnya untuk bisa membuat video pembelajaran dengan menggunakan HP yang kami miliki. Mungkin itu yang dapat kami Oke, Bu sampaikan. Nita mau tanya sedikit, bagaimana kira-kira motivasi para siswa ya Bu ya, sudah setahun ini dengan segala usaha dan inovasi yang sudah dilakukan oleh para guru? Motivasi siswa kita, muridnya kebetulan masih sedikit, Kak Yohanita, baru 95, karena kita sekolah baru yang baru berdiri kurang lebih 7 bulan ini ya. Baik. Jadi kita Pas masa pandemi ya Bu ya? Iya, betul. Jadi karena kita juga masih sekolah baru, jadi kita dan muridnya juga sedikit, jadi karena kita masih benar-benar memperhatikan murid kita banget gitu, Kak. Setiap hari kita benar-benar pagi-pagi, wali kelas itu sudah mengabsen anak-anaknya, siapa yang sudah siap, siapa yang belum gitu. Dan dari 95 itu sekitar 60 anak, 60 sampai 65 anak itu setiap hari ikut Zoom meeting, ikut Google Meet. Dan untuk anak-anak yang sisanya itu terkendala dengan mungkin HP, kuota, dan lain-lainnya. Tapi mereka tetap berusaha mengumpulkan tugas untuk yang di Google Form, untuk yang dikirim dengan WA, seperti itu. Anak-anak sih kalau di SMP 24 sih masih semangat ya. Masih semangat ya, oke. Alhamdulillah ya Bu, para siswanya masih semangat nih. Oke, terima kasih Ibu Nita atas sharingnya. Iya. Selanjutnya dengan Ibu Ada Tata Heni lagi dari SMPN 20, Ibu Heni silakan. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Kayaknya sinyal. Sangat jelas Bu, sangat jelas. Oke, terima kasih Kak Yuanita atas waktunya. Hampir sama dengan Bu Nita atau rekan saya dari SMP 24. Hampir sama untuk PJJ ini kita menggunakan platformnya pakai Google Classroom yang utama, didampingi dengan WA untuk antisipasi anak-anak kadang ada kendala untuk mengupload di Google Classroom. Hampir mirip dengan SMP 24, hanya mungkin bedanya di sekolah kami menggunakan pembelajaran berbasis proyek kolaboratif MAPEL. Jadi karena PJJ ini mungkin tidak hanya siswa dan gurunya yang mengalami mungkin juga tingkat kesetresannya tinggi, lalu kejenuhan juga ada, maka kami mencoba di SMP 20 ini mencoba bagaimana supaya anak itu tidak terbebani dengan tugas-tugas yang soal-soal seperti itu. Kita jauh-jauh dari soal, kita tidak ada soal-soal ataupun merangkum ataupun apa, jadi kami lebih ke proyek kolaboratif MAPEL. Diusahakan bisa beberapa MAPEL bisa bergabung menjadi satu proyek. Jadi anak mengerjakan proyek yang dinilai oleh beberapa MAPEL. Berarti pengetahuan dan keterampilannya sudah include di situ penilaiannya. Mungkin itu sehingga di situ anak-anak itu jadi tertantang gitu. Seperti kayak kemarin membuat miniatur rumah hemat energi, pembuatan minyak goreng, lalu banyak sekali kita sudah dari bulan Maret kita berbasis proyek terus. Nah di situ kendala anak memang di IT gitu ya. Nah bagaimana anak mungkin membuat apa namanya, kan dia memvideokan prakteknya kan divideokan dari awal sampai akhir. Nah itu yang mungkin kendala di situ. Nah mudah-mudahan dari sini nanti saya bisa ada memperoleh ilmu baru yang saya bisa sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi kita pun di siswa pun diberikan pelatihan tentang IT. Cuma kendalanya guru-guru pun juga ID-nya terbatas, jadi kita baru yang standar-standar aja gitu Kak. Jadi mudah-mudahan ini bisa membawa pencerahan bagi anak-anak yang anak-anak milenial, biasanya dia sangat cepat ya untuk ID-nya gitu. Mungkin ini sangat berguna bagi kami. Terima kasih Kak Yuanita. Terima kasih Bu Heni. Aduh, saya senang sekali, jujur saja saya senang sekali, dan teman-teman di Lentera Edu juga pastinya senang ya, Ibu Juliana juga, bahwa sudah ada yang menerapkan project based learning yang mengintegrasikan MAPEL sehingga siswa tidak mendapatkan tugas yang bertubi-tubi, dan guru-guru juga menghindari kelelahan dari para guru ya, karena mereka saling bersinergi dan untuk mengintegrasikan KD-KD yang ada.
Oke, terima kasih Ibu Heni dan Ibu Nita. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang sekolahnya juga PJJ menerapkan hal yang sama. Namun kalau tidak apa-apa. Kita hari ini dan seterusnya nanti ya, kalau kata Pak Taryono, mudah-mudahan nggak hanya kali ini aja kita belajar bersama, tetapi kita juga bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam mengajar sehingga menghindari kejenuhan dari para siswa. Karena susah nih Bapak Ibu dalam PJJ ini, kita kalau misalnya ada anak yang ngantuk, anak yang tidak termotivasi, kita bisa datengin dia atau menegur gitu ya, kamu kenapa? Kalau sekarang susah, sekali anaknya tidak mau nyambung dengan Google Meet kita ya sudah dia gone, atau bahasa Inggrisnya missing in action, tiba-tiba hilang anak tersebut ya, nggak ketahuan ada di mana. Oke, Bapak Ibu, sudah 1 tahun berjalan PJJ, kami belum lama ini, awal tahun lah ya Bapak Ibu, kami mengadakan sebuah survei kepada baik para guru, kepada para siswa juga, terutama ya sebagai objek kalau kata Mas Menteri dan Pak Dirjen GTK, tujuan utama kita mengadakan semua pembelajaran inovasi, guru merdeka, guru penggerak dan sebagainya, tujuannya adalah siswa, dan siswa. Maka dari itu pada survei yang kami buat, kami menekankan kepada siswa, gimana sih perasaan kamu sekarang setelah 1 tahun menjalani PJJ? Saya akan coba share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya Pak Al ya? Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu, pada awalnya di awal survei kami menanyakan, gimana kalian sekarang PJJ-nya? Apakah semakin termotivasi atau sudah mengalami fase jenuh atau ya biasa-biasa aja? Ternyata Bapak Ibu 80% siswa yang menjawab survei kami itu mengalami kejenuhan. Dia bilang, aduh saya udah jenuh banget. Bahkan berharap sekolah cepat-cepat dibuka. Padahal kan belum bisa ya Bapak Ibu, di beberapa daerah itu masih zona hitam dan zona merah. Nah, lalu ditanya lagi, kalian jenuh itu alasannya kenapa ya? Apa sih yang membuat kalian jenuh? Nah, ini dapat dilihat dari pie diagram yang saya ada di layar Bapak Ibu. Ternyata mereka mengeluh karena banyak tugasnya banyak. Satu guru dalam 1 hari mereka bisa screen time atau Zoom meeting itu bisa 5 jam. Bayangkan udah kuotanya habis buat Zoom terus gitu ya. Lalu matanya lelah. Setiap guru yang ada Zoom session itu selalu memberikan tugas. Seolah-olah tidak percaya bahwa siswa itu kalau nggak ngerjain tugas itu nggak belajar. Seolah-olah seperti itu. Jadi setiap kali ada kesempatan selalu kasih tugas. Salah satu alasan juga kenapa ada siswa yang missing in action atau hilang begitu adalah karena Bu, percuma saya masuk ke kelas Zoom, ada Zoom meeting dengan guru, saya cuma dikasih tugas. Aduh, daripada saya stres sendiri, mendingan saya nggak ikut aja deh gitu. Itu 50% menyatakan banyak tugas dan tugasnya LK ini, LK itu, banyak sekali LK-nya. Lalu nyambung nih Bapak Ibu, mereka juga bilang 30% dari mereka bilang bahwa screen time atau waktu mereka menatap layar dengan para guru itu juga cukup amat panjang. 5 jam ya, ada regulasi beberapa sekolah pokoknya nggak boleh dimatiin kameranya. Ada juga sekolah yang menerapkan seperti itu. Sehingga mereka 5 jam yang ngeliatin terus paling kalau ada istirahat toilet time atau waktu pergi ke toilet. Nah, selanjutnya sisanya ada peran dari orang tua. Nah, siswa ini merasa bahwa dulunya pergi ke sekolah adalah me time yang saya juga seorang ibu dan anak saya juga PJJ itu juga menambah
emosi ya, kendala JJ. Nah, setelah anak ya, satu kita harus kondusif. Begitu. Lalu LK yang diberikan guru tidak ada waktu. Nah, ini kadang guru suka saya juga gitu sih Bapak Ibu, suka memberikan banyak tugas tapi saya sendiri tidak menakar kemampuan saya untuk memeriksa tugas tersebut. Jadi orang yang mengerjakan tugas terbaik. Nah, dari hal tersebut Bapak Ibu, kami menyimpulkan bahwa ternyata ada sesuatu nih yang harus dirubah baik dari kalau siswa dan guru. Tapi kan karena tujuan utama kita untuk terus menjaga motivasi siswa, kita sebagai guru, termasuk saya juga, harus terus belajar, harus terus mencari sebuah inovasi baru dalam kelas saya. Apalagi Bapak Ibu, sekarang Mas Menteri, kalau Bapak Ibu ingat ya, Mas Menteri itu sudah mengeluarkan sebuah kesepakatan ya, permen bahwa boleh saat kondisi darurat seperti ini, boleh memilih kompetensi yang penting bagi siswa. Itu bisa dibicarakan oleh sekolah. Jadi sudah tidak ada lagi sekolah itu harus atau guru harus habis satu buku gitu, karena sedang keadaan darurat seperti ini. Ini sudah ada regulasinya dari Mas Menteri. Dengan adanya kemerdekaan Bapak Ibu untuk memilih KD, begitu juga dengan sekolah, maka seharusnya banyak inovasi yang bisa diciptakan oleh para guru punya waktu juga untuk belajar, dan guru juga bisa menuangkan ide-ide kreatifnya dalam mengajar siswa. Saya makanya tadi senang sekali sudah ada yang menerapkan pembelajaran berintegrasi dengan mapel lain. Nah, itu adalah salah satu kerja pintar ya, bukan kerja keras Bapak Ibu. Kerja pintar di mana oke, kita kolaborasi deh. Nanti dari pelajaran matematika, kalau SD udah enak ya Bapak Ibu, udah tematik gitu ya. Matematika dari pelajaran IPA dan IPS bisa bersinergi nih, KD-nya ada yang nge-link atau enggak, ada yang bisa dijadisatukan apa enggak, lalu nanti muncullah sebuah proyek baru. Itu salah satu bentuk dari kreativitas Bapak Ibu. Nah, pada saat kami melakukan FGD ini Bapak Ibu, saya bisa bilang bahwa lebih dari 50% siswa kita itu bilang kayak gini, kayaknya guru saya harus lebih kreatif deh ngasih pembelajaran ke saya. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak zaman sekarang itu sudah bisa mengungkapkan pendapat yang demikian. Guru saya harus lebih kreatif untuk memberikan saya pembelajaran. Gimana sih guru yang kreatif itu? Guru yang kreatif adalah guru yang mampu mencari ide-ide baru. Tentu saja pada kesempatan siang hari ini kita mau mengadaptasi yang namanya teknologi.
kalau Bapak Ibu nanti mampir ke Lentera Edu, ke laman Lentera Edu, kami punya kelas-kelas singkat 90 menitan begitu. Ada yang papan permainan daring, lalu kuis interaktif, ada yang membuat presentasi dengan foto. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut di sana, supaya nantinya Bapak Ibu juga mampu mewujudkan ide-ide baru dari Bapak Ibu ya. Sehingga ide-idenya juga dapat out of the box, atau yang teknologi adalah dia tuh seperti anak Bapak Ibu. Kalau teknologi itu seperti anak. Jadi begitu kita adopsi, begitu kita pakai, dia terus menuntut kita untuk ayo lagi, upgrade lagi gitu. Sama kalau kayak Bapak Ibu pakai game di kelas. Nggak mungkin 1 tahun pakai game yang sama terus kan Bapak Ibu. Pasti siswa yang lain dong Bu, yang lain dong Bu. Begitu juga dengan video. Begitu juga dengan media pembelajaran yang lainnya. Gitu ya. Lalu bagaimana sih maksudnya kita bisa menjadi guru yang kreatif? Tadi Pak Taryono di awal juga sudah menjelaskan bahwa Bapak Ibu tuh harus berinovasi. Lalu inovasi seperti apa sih? Apakah inovasi itu adalah sesuatu yang baru yang di dunia ini nggak ada? Nah, ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Ada miskonsepsi mengenai kata-kata inovasi. Inovasi bisa contoh ya Bapak Ibu, misalnya kami memiliki guru-guru binaan di daerah Kabupaten Tebo, Sumatera Selatan, kalau Bapak Ibu tahu, atau mungkin Bapak Ibu pernah ada yang dari sana. Nah, bagi mereka menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran itu sebelumnya tidak pernah dipakai. Lalu guru tersebut menerapkan PowerPoint di kelasnya. Itu kita bilang juga sebagai inovasi pembelajaran karena baru di konteks tersebut. Ternyata lebih dalam dari itu Bapak Ibu, inovasi itu harus memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah dikehendaki. Artinya siapapun murid Bapak Ibu, siapapun user Bapak Ibu, pengguna dari media pembelajaran atau teknologi yang digunakan, itu harus menghendaki teknologi tersebut diadaptasikan di kelas. Yang kedua layak. Layak tuh bisa diartikan misalnya sudah diuji cobakan terlebih dahulu, atau layak itu bisa dibilang sesuai dengan konteks budaya dan agama di daerah masing-masing. Dan yang ketiga adalah mungkin dilakukan. Jangan sampai kita berpikir inovasi yang terlalu tinggi, tetapi ternyata user kita atau para siswa kita belum siap untuk menerima inovasi tersebut. Ya, jadi kita berinovasi tetapi harus direncanakan dengan sangat benar. Dan bahan bakar dari inovasi adalah kreativitas. Nah, tentu saja kalau dalam konteks pada siang hari ini kita secara khusus akan memperdalam mengenai media pembelajaran video. Sebenarnya dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran itu apa saja sih Bapak Ibu? Ini sudah dikeluarkan dari tahun 2007 ya Bapak Ibu, dan sangat amat relevan dengan keadaan kita sekarang. Yang pertama adalah media pembelajaran itu harus sesuai dengan profil peserta didik. Ingat tadi ada trifecta inovasi ya, ada 3 hal tadi, harus dikehendaki untuk hadir. Caranya dikehendaki gimana ya? Sesuai dengan apa yang siswa kita butuhkan. Lalu yang kedua adalah pastinya mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dan merupakan bagian integral ya, dan sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Mengapa saya sebutkan poin kedua ini Bapak Ibu? Karena masih banyak sekali para guru juga, saya sendiri juga mungkin pernah, kadang-kadang memilih media pembelajaran hanya sekedar keren saja, tetapi tidak mendukung tercapainya tujuan pembelajaran saya, atau bahkan justru menghabiskan waktu pembelajaran saya. Misalnya dalam PJJ ini saya punya slot waktu 45 menit 1 JP gitu ya. Saya habis gitu untuk mendalami satu media pembelajaran, tapi belum sampai ke inti materi. Diberikan game, tapi akhirnya siswa terfokus pada permainan itu saja. Belum mencapai tujuan pembelajaran. Nah, maka dari itu nanti Pak Al-Fajri juga akan menjelaskan lebih dalam bagaimana caranya kita merancang sebuah media pembelajaran, terutama video, supaya
bisa kali berat nembak tuh langsung mencapai kepada tujuan pembelajaran dan pastinya membantu kita ya Bapak Ibu. Jangan sampai media pembelajaran yang kita pilih justru merepotkan kita. Hidup udah susah, jangan dibuat susah Bapak Ibu. Oke, yang ketiga adalah tentu saja dapat membantu memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Kalau dulu mungkin di kelas kita bisa bawa alat peraga dan sebagainya, tapi kalau sekarang mungkin terbatas ya, ada di lab Bu, alat peraga saya, kerangka saya ada di lab Bu, atau bagan jantung saya ada di lab Bu, misalnya seperti itu ya. Tetapi dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, misalnya contohnya video, kita bisa mencapai hal-hal atau memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret kepada para siswa, terutama siswa-siswa yang misalnya masih di SD. Konsep-konsep abstrak mereka belum dapat pahami begitu ya. Lalu tentu saja nomor 4, tadi saya sudah sampaikan di nomor 2 ya, jangan sampai media pembelajaran kita itu justru merepotkan karena tidak tersedianya sumber dayanya gitu. Kalau Bapak Ibu belum memiliki laptop misalnya ya nggak usah hari ini juga beli laptop untuk bisa bikin video, misalnya seperti itu ya. Gitu. Lalu yang terakhir adalah guru, ini paling penting dan selalu kita dukung ya, guru menguasai media pembelajaran yang dipilihnya. Pastikan Bapak Ibu sudah menguasai terlebih dahulu media pembelajarannya. Kalau dulu saya ingat sekali Bapak Ibu, saya pernah jadi guru junior juga ya, guru junior di sebuah sekolah. Ketika guru seniornya lagi mau pakai Prezi misalnya untuk presentasi, dia cuma karena keren aja nih, saya yang disuruh untuk yaudah nih kamu operasiin deh, kamu yang bikin deh, kamu. Nah, akhirnya kelihatan dari ke siswa gitu, wah guru saya juga nggak bisa nih gitu misalnya ya. Oke, kelima hal ini Bapak Ibu ternyata sudah ada di sebuah konsep teori kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya design thinking. Mudah-mudahan Bapak Ibu pernah dengar ya, design thinking. Design thinking adalah bagaimana kita berpikir atau menyelesaikan sebuah permasalahan, atau dalam hal ini, dalam konteks Bapak Ibu, merancang pembelajaran atau media pembelajaran yang berorientasikan untuk menyelesaikan masalah, serta fokusnya adalah user atau pengguna Bapak Ibu ya, yaitu siswa gitu ya. Jadi fokusnya adalah di mereka, bukan lagi tentang Bapak Ibu, tetapi tentang bagaimana para siswa, bagaimana media pembelajaran ini dapat membantu para siswa untuk lebih menangkap lebih jelas gitu ya. Bisa macam-macam, bisa ya video kalau cocok ya, atau bisa dengan permainan online kalau cocok, atau bisa menggunakan hal-hal lainnya. Yang penting harus didesain atau dipikirkan lebih dalam. Saya tidak akan berbicara banyak mengenai design thinking karena nanti ada kelasnya sendiri di Lentera ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih belajar lebih dalam tentang design thinking dan mengaplikasikannya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Bu, apakah dengan saya menggunakan design thinking tadi, saya dapat mencapai atau sesuai atau cocok dengan dasar pemilihan media pembelajaran tadi, Bu? Di mana saya harus mengetahui profil para siswa saya, apakah cocok? Nah, jawabannya adalah sangat cocok. Karena tahapan dalam design thinking membantu kita, sekali lagi ya Bapak Ibu, bukan merepotkan, tetapi membantu kita merancang media pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Ada 5 tahapan yang kira-kira bisa diikuti oleh Bapak Ibu, nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pak Al, nanti akan dibagi dalam 3 sesi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang pertama Bapak Ibu, before anything else atau sebelum semuanya, sebelum Bapak Ibu mulai memikirkan mau media pembelajaran apa, nomor 1 Bapak Ibu harus berempati kepada para siswa Bapak Ibu. Ini yang suka kita lupa. Kita pusing untuk bagaimana mencapai tujuan pembelajaran atau KD, gimana ya caranya ini harus selesai nih satu buku, satu chapter harus selesai, tapi kita nggak empati dengan para siswa kita. Kita tidak melihat lebih dalam masalah apa sih yang mereka alami. Nah, itu satu tahap yang sangat penting di awal sebelum kita merancang pembelajaran. Caranya gimana, Bu? Caranya bisa banyak, Bapak Ibu.
Kalau yang siswanya sedikit, tadi kayak masih di SMPN 24 atau di 20, itu Bapak Ibu bisa mengadakan survei kepada para siswa Bapak Ibu, atau bisa ngobrol. Zoom meeting bukan hanya memberikan materi, tapi saling bertanya ya, kira-kira masalah kalian di topik aljabar ini apa sih? Gitu. Jadi tahu gitu. Topik ini kalian permasalahannya apa sih ditanya, supaya nantinya Bapak Ibu bisa masuk ke tahap kedua, yaitu mendefinisikan masalah. Dari bertanya-tanya kepada siswa Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu kelompokkan menjadi beberapa masalah. Misalnya, ada anak yang merasa bahwa saya tuh kalau belajar agama, saya ngerasa dituduh terus, Bu. Misalnya, saya merasa bahwa Pak Guru selalu bilangnya, nanti kamu masuk neraka, nanti kamu masuk neraka. Nah, ini benar-benar terjadi ya, Bu, Bapak Ibu, dari siswa-siswa binaan kami, bahwa guru-guru agama saya tuh selalu poinnya adalah masuk neraka, tapi nggak dijelasin masuk nerakanya kenapa gitu. Itu ternyata masalah bagi para siswa kita. Nah, dengan demikian di tahap kedua sudah ketahuan nih definisi masalahnya apa. Oh, ternyata siswa saya kalau ceramah pelajaran agama itu ngerasa tertekan, ngerasa sedang dihakimi. Tahu-tahu pokoknya berbuat apapun kayaknya nengok sedikit aja, kamu masuk neraka, nengok ke atas masuk neraka, begitu ya. Itu real story Bapak Ibu dari para siswa. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan dimunculkan ide-ide untuk membuat media pembelajaran atau approach atau pendekatan kepada para siswa. Ya, jadi udah tahu ada masalah ini, masalahnya adalah siswa saya takut kalau diceramahin dalam pelajaran agama. Ya nantinya ide-ide yang keluar ya bukan ceramah lagi Bapak Ibu. Bisa jadi misalnya ide yang keluar bagaimana jika saya menjelaskan konsep tentang surga dan neraka menggunakan sebuah cerita dongeng, misalnya seperti itu. Atau saya menggunakan video, atau saya menggunakan permainan. Nah, silakan gali ide-ide tersebut. Biasanya kalau saya ya Bapak Ibu, saya akan menambahkan frasa bagaimana jika pada ide-ide saya. Jadi bisa lebih terarah. Bagaimana jika saya menampilkan video Adam dan Hawa? Bagaimana jika saya menggunakan alat peraga ini? Jadi silakan gunakan kata-kata tambahkan bagaimana jika untuk menggali ide-ide yang lebih banyak. Ya, selalu yang keempat, setelah dapat idenya, setelah dipilih-pilih, disortir, Bapak Ibu dapat langsung merencanakan dengan membuat purwarupa atau bahasa Inggrisnya prototyping. Jadi tidak ide langsung keluar langsung diberikan kepada siswa. Tentu harus direncanakan dulu, harus dibuat diuji coba dulu kepada siswa. Sehingga nantinya ini masuk ke tahap kelima ya, diuji coba baik kepada rekan sejawat atau kepada siswa dalam jumlah yang kecil ya Bapak Ibu, supaya nantinya media pembelajaran Bapak Ibu dapat menjadi lebih valid dan lebih efektif. Nah, nyambung ke sesinya Pak Al yang sebentar lagi akan tampil, media pembelajaran menggunakan video dengan telepon seluler ini adalah hanya salah satu saja alat. Bapak Ibu, kalau misalnya itu tidak sesuai dengan konteks Bapak Ibu, boleh silakan kalau mau di-skip boleh. Atau kalau misalnya Bapak Ibu, saya kayaknya mau lebih belajar kepada editingnya deh, boleh silakan. Atau Mbak, kayaknya saya nggak mungkin untuk menggunakan video pembelajaran, ya saksikan nanti webinar-webinar lainnya. Namun untuk pada sore hari ini kita akan fokus kepada video pembelajaran. Video pembelajaran ini menjadi salah satu alat untuk kita, para guru, memberikan kesempatan para siswa untuk belajar lebih lama di waktunya sendiri. Ya, karena adanya miskonsepsi PJJ Bapak Ibu, ini yang perlu saya luruskan. Miskonsepsi PJJ adalah memindahkan waktu yang di kelas ke dalam komputer atau ke dalam Zoom. Misalnya tadi saya sudah ceritakan di awal, 8 jam di kelas ya 8 jam juga di screen. Itu sangat melelahkan baik bagi guru maupun bagi siswa. Tapi dengan video ini Bapak Ibu bisa kirimkan melalui grup WhatsApp misalnya, silahkan pelajari video ini, saksikan video ini, dan buat 3 rangkuman atau 3 poin rangkuman, misalnya seperti itu. Jadi bisa menjadi alternatif ya Bapak Ibu. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, sekarang saya akan memberikan
kesempatan kepada Pak Al-Fajri sebagai guru yang sangat inspiratif, guru muda yang inspiratif, yang selalu menggunakan video pembelajaran untuk media pembelajaran bagi para muridnya. Silakan Pak Al-Fajri. Baik, terima kasih Bu Nita. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Saya harap sudah terlihat ya. Baik, dalam membuat video pembelajaran menggunakan telepon seluler, sebenarnya ini cukup mudah ya. Tinggal dilatih saja dan dicoba gitu. Kita langsung ya. Nah, tahapan yang dibutuhkan untuk membuat video ini sebenarnya ada 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi seperti yang tadi Bu Nita sempat katakan tadi ya. Lalu pada tahap praproduksi, apa yang harus dilakukan? Kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Kalau dipikir-pikir, membuat video itu seperti memasak ya. Nah, apa sih alat dan bahan yang harus disiapkan untuk membuat video ini? Yang pertama adalah materi, konsep, lalu perangkat. Kalau bisa saya ibaratkan dengan memasak, materi ini itu merupakan bahan masakannya, perangkat itu alat masaknya, kompor, panci, lalu konsep ini merupakan resepnya, resep yang harus diikuti untuk membuat sebuah masakan. Lalu tahap produksi. Tahap produksi ini tahap memasaknya itu. Jadi eksekusi konsep, yaitu mengikuti resepnya, dan juga penyesuaian situasi dengan apa yang terjadi saat memasak tersebut. Apakah gasnya habis, atau minyaknya kurang, begitu. Lalu pasca produksi. Ini adalah proses editing. Atau kalau saya dimasak tuh itu garnish-nya, itu kayak sentuhan akhir yang memperindah video yang kita buat. Oke, kita akan perdalam satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian. Tahap praproduksi, materi. Nah, mirip dengan yang tadi Bu Nita katakan, tapi namun kali ini kita akan membahas mengenai teknik Assure. Assure ini merupakan sebuah singkatan dari A, Analyze Learner Characteristic, bagaimana kita melihat karakter peserta didik, seperti yang Ibu Nita katakan tadi, profil siswa, lalu state objective, tujuan pembelajarannya, bagaimana tujuannya harus jelas, select, modify, design material, itu gimana caranya kita memutuskan materi apa yang harus dibuat, media apa yang harus dipilih. Utilize material itu menetapkan, menyesuaikan materi yang akan kita buat. Misalnya kita memilih untuk membuat video. Lalu kira-kira video ini cocok nggak sih untuk peserta didik kita? Apakah bisa mencapai tujuannya? Yang selanjutnya adalah require learner's response. Itu bagaimana kita meminta siswa untuk memberikan umpan balik gitu ya. Jadi video yang kita buat tuh nggak cuma buat jadi tontonan aja gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus memeriksa kembali apakah siswa yang menonton video ini mendapatkan sesuatu dan bisa menunjukkan bahwa mereka paham. Lalu tahap terakhir itu evaluasi. Di dalam evaluasi kita harus memikirkan bagaimana video kita bisa lebih baik ke depannya gitu. Apa ada yang harus ditingkatkan atau ada yang harus dikurangi begitu. Nah, inilah teknik Assure. Dan teknik ini ada sebuah tabel yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk merancang sebuah media. Pertama, karakter peserta didik. Bisa Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan diri Bapak Ibu sekalian mengenai berapa sih peserta didik yang akan saya ajar begitu. Atau mungkin gaya belajar apa sih yang cocok oleh mereka, dan apakah saya punya peserta didik dengan kebutuhan khusus,
Nah, itu juga harus dikonsiderasikan saat membuat sebuah media. Lalu kedua, tujuan pembelajaran. Apalah pembelajaran tanpa adanya tujuan begitu. Jadi tujuannya juga harus dijelaskan dengan tepat dan juga bagaimana tujuan ini bisa tersampaikan dalam media ini. Lalu yang ketiga adalah jenis medianya. Nah, jenis media ini apalagi video ini ada banyak banget. Ya, videonya aja udah banyak, apalagi media lain gitu. Di video tuh ada yang namanya animasi, screencast, screen record, dan juga rekaman guru yang menjelaskan gitu. Jadi kira-kira jenis video apa sih yang cocok untuk mengajarkan tujuan pembelajaran ini dengan media ini gitu. Dan peserta didiknya seperti ini begitu. Jadi harus dirumuskan kembali di tahap keempat. Kita lihat lagi cakupan materinya. Apakah harus mengcover materi A, B, atau hanya A saja? Begitu. Lalu ditentukan juga berapa lama durasi videonya. Jangan sampai videonya menjadi terlalu lama sehingga konsentrasi murid itu berkurang. Yang saya tahu itu paling lama video itu 9 menit, konsentrasi sudah mulai menurun. Oleh karena itu, bisa diusahakan video itu jenjangnya dari 3 sampai 7 menit. Jangan terlalu pendek juga. Bisa jadi informasi yang ingin disampaikan tidak tersampaikan. Lalu, tuliskan secara detail rencana skenario Anda. Nah, disinilah di mana konsep akan dibuat. Lalu, pelibatan siswanya. Tuliskan daftar pertanyaan. Bisa berbentuk pertanyaan, bisa kegiatan, atau mungkin project. Itu bisa Bapak Ibu sekalian pikirkan saat membuat sebuah materi. Evaluasi. Nah, di tahap evaluasi, silakan Bapak Ibu sekalian bertanya kepada diri Bapak Ibu sekalian, bagaimana reaksi peserta didik? Adakah kendala saat video atau media itu digunakan? Apakah tujuannya tercapai atau malah ini melenceng begitu? Nah, ini semua bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat sebuah media pembelajaran. Saya lanjut ya. Nah, konsep untuk dalam pembuatan video bisa saya sebut juga sebagai naskah. Apa sih yang ada di dalam naskah ini? Pertama, topik. Topik ini merupakan payung besar dari sebuah adegan yang ada di dalam video Bapak Ibu sekalian. Biasanya itu satu topik bisa aja punya beberapa adegan, karena adegan-adegan ini bisa memperjelas penyampaian topik tersebut. Nah, lalu ada juga bagian adegan. Nah, adegan ini bisa dideskripsikan apa sih yang terjadi saat Bapak dan Ibu mengambil video, apa yang harus terjadi, apa yang harus dilakukan, dan mengapa demikian. Mohon didetilkan juga di bagian adegan ini, apakah ada musiknya, atau ada animasi, sehingga saat tahap editing bisa menjadi catatan, sehingga tidak lupa dan tidak tertinggal begitu. Lalu narasi. Nah, terkadang saat membuat video, kita suka lupa nih, apa sih yang mau diomongin gitu, terus atau enggak kita ngomongin salah-salah gitu. Nah, ada baiknya kita membuat narasi terlebih dahulu, sehingga saat membuat video, apa yang kita ucapkan sudah tertata rapih dan sesuai dengan tujuannya. Lalu, durasi. Pada kolom ini, biasanya naskah itu berbentuk tabel ya, dan ini dibuat per kolom. Pada kolom durasi, kita harus tentukan waktu yang dibutuhkan setiap adegan itu berapa lama. Apakah satu adegan membutuhkan waktu 2 menit atau hanya 10 detik? Nah, itu harus ditata dengan rapi sehingga total keseluruhan video bisa diukur dari naskahnya. Apakah videonya 9 menit atau hanya 3 menit? Jadi mohon didetailkan gitu. Baik. Saya lanjut ya. Nah,
tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, ragam video pembelajaran itu ada banyak. Pertama, ada video animasi. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin, procrastinus, terdiri dari kata pro dan crastinus. Pro artinya maju, bergerak, atau berpindah ke depan, dan crastinus berarti hari esok atau lain waktu. Bisa disimpulkan procrastinus. Nah, video animasi ini dibuat full menggunakan perangkat. Saat ini untuk video ini saya membuatnya menggunakan laptop ya. Dan video ini biasanya tidak menampilkan wajah, tetapi dengan adanya voice over atau rekaman suara mengenai saya menjelaskan materi yang ada dalam video ini. Biasanya animasi ini digunakan untuk penjelasan singkat, sehingga membuat penjelasan itu lebih menarik untuk dilihat. Lalu kedua ada video. Nah, sekarang kita sudah berada di laman pertama dari wordwall.net. Karena saya belum memiliki akun sebelumnya, maka saya akan sign up atau daftar. Nah, screen record biasanya merupakan sebuah tutorial ya. Ini merupakan tangkapan layar yang meminta peserta didik untuk fokus ke dalam apa yang terjadi di dalam layar. Sehingga tidak membutuhkan wajah, tapi membutuhkan VO atau voice over untuk menjelaskan. Selanjutnya ada populasi siswa di dunia, tak terkecuali Indonesia, mengalami penutupan sekolah karena pandemi COVID-19. Hal ini berimplikasi kepada seluruh guru dan siswa mengalami kebingungan. yang selanjutnya screencast. Mirip seperti screen record, namun screencast ini menampilkan wajah kita biasanya pada di pojok kanan, kiri, atau di bawah ya. Nah, screencast ini lebih sering menampilkan video presentasi daripada tangkapan layar yang seperti tutorial atau cara-cara tahapan dalam membuat sesuatu di dalam layar gitu. Apakah Anda merasa bahwa pekerjaan yang Anda lakukan selalu menumpuk dan mepet? Apakah Anda selalu merasa bahwa Anda tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan tugas atau bahkan beristirahat? Jika ya, selamat. Anda memiliki monyet prokrastinasi di kepala. Nah, video keempat adalah video yang saat ini kita bahas. Nah, video ini lebih berfokus kepada diri kita, memberikan penjelasan, dan juga bisa disupport dengan animasi-animasi yang akan muncul di bagian yang kosong ini. Nah, pada saat saya mengambil gambar ini, kebetulan belum ada animasinya, jadi belum saya tambahkan. Jadi, jika Bapak Ibu sekalian tertarik untuk menggunakan jenis video ini, silakan menambahkan video di saat editing ya. Lalu, apa yang harus disiapkan selanjutnya adalah perangkat. Tentunya, ponsel. Karena kita akan membuat video menggunakan ponsel ya. Lalu juga ada perangkat-perangkat lain seperti tripod, lighting, mic, pakaian pastinya, agar terlihat lebih profesional, dan juga mungkin untuk wanita membutuhkan makeup agar terlihat lebih segar gitu. Nah, saya ada sedikit tips and trick untuk pengguna ponsel, khususnya di sini untuk Android ya. Jadi, untuk pengguna Android yang tidak bisa merekam layar HP-nya, bisa mendownloadnya melalui Google Play. Misalnya seperti screen recorder yang saya tampilkan ini. Sehingga sebuah video screen record tidak hanya dilakukan pada laptop, tetapi juga bisa dilakukan melalui handphone. Lalu ada tips kedua, itu saya sebut web version browser. Saya sering melihat banyak yang terkendala mengakses sebuah website karena mengaksesnya melalui handphone. Karena kayak, wah ini tampilan lebih kecil, wah tampilannya kepotong karena ini hanya versi mobile gitu. Ada cara mudah. Contohnya ini tampilan mobile dari Lentera Edu. Untuk ini saya menggunakan Chrome, tetapi saya yakin di semua browser atau peramban
itu pasti ada fitur ini. Silakan diklik titik 3 atau menu More, lalu akan muncul seperti ini. Silakan di-scroll ke bawah, cari menu desktop site. Seperti ini. Pastikan desktop site sudah menyala, lalu selamat, laman Anda akan berbentuk seperti web. Nah, baik, kita lanjutkan ke tahap produksi. Di tahap produksi, kita hanya butuh mengeksekusi konsep dan menyesuaikan situasi yang ada. Apa sih yang maksudnya menyesuaikan situasi? Ya, pastikan adegan sesuai dengan naskah. Pasti. Kita harus menyesuaikan apakah adegannya itu sesuai dengan tujuan, atau saat dalam pengambilan gambar, apakah adegan ini bisa dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan, begitu. Dan juga hindari gangguan di lokasi. Saya banyak melihat disebutnya itu video boom ya, kayak misalnya lagi mengajar tiba-tiba anaknya lari gitu, atau misalnya lagi webinar tiba-tiba ada kucing gitu kan lewat di layarnya. Dan ada juga yang seperti ini. Sebuah video interview yang tiba-tiba ada seseorang temannya yang muncul di depan kamera begitu. Ini bisa dihindari saat tahap produksi gitu. Baik, akan saya lanjutkan ke tahap pasca produksi. Di tahap pasca produksi, ini kita lebih berfokus ke dalam editing. Untuk melakukan edit menggunakan ponsel, saya merekomendasikan 2 aplikasi. Yang pertama adalah InShot, yang saya yakin banyak rekan guru yang sudah tahu, dan juga KineMaster. 2 aplikasi ini yang cukup bersahabat ya menurut saya untuk kebanyakan handphone Android di Indonesia. Lalu apa sih yang harus diedit? Pertama, gangguan. Misalnya ya seperti yang tadi saya bilang, lagi menjelaskan tiba-tiba anaknya lewat. Mungkin jika gangguan-gangguan seperti itu tidak mengganggu penyampaian materi, bisa diedit dengan dipotong dan dihapus. Namun jika memang saat itu penyampaian materi dan mengganggu penyampaiannya, mungkin saya sarankan untuk mengambil videonya ulang ya, karena cukup sulit untuk mengedit hal seperti itu. Lalu ilustrasi yang membantu. Ilustrasi ini juga bisa berbentuk video, bukan hanya gambar-gambar. Misalnya saat menjelaskan sesuatu seperti pohon pinus, kita kan nggak bisa muncul gitu pohon pinus, membawa pohon pinus asli ke dalam rumah saat kita merekam, misalnya di dalam rumah ya. Kita membawa pohon pinus itu tidak mungkin kan. Jadi kita bisa menambahkan gambar pohon pinus ke dalam video dengan tahap editing ini. Atau mungkin ada video balapan, kita melihat mengukur kecepatan pit stop misalnya. Nah, tiba-tiba muncul video di sini. Jadi ada video di dalam video begitu. Ini juga bisa dilakukan di tahap editing. Lalu musik. Nah, musik ini saya rasa udah sangat umum ya. Gimana kalau misalnya sebuah video tanpa musik? Pasti ada jeda yang krik, 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 krik. Nggak ada suara apapun, tiba-tiba oke, melanjutkan penjelasan. Baik, saya rasa penjelasan saya cukup singkat dan cepat ya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan ikuti kelas saya dulu di dalam Lentera Edu dengan judul membuat pembelajaran online berbasis video menggunakan telepon seluler. Saya rasa itu dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui kolom chat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Gina Gustan.
Baik, sepertinya belum ada akan saya ambil kembali. Kira-kira apakah ada pertanyaan mengenai pembuatan video menggunakan ponsel seluler? Saya akan lihat. Ada Kak, tadi Ya. saya lihat ada, yaitu untuk merekam atau membuat video supaya suara kita jernih, apakah yang digunakan sebagai alat bantu ya Pak? Oke, untuk membuat suara jernih, biasanya kita bisa menggunakan mikrofon ya. Ada berbagai macam mikrofon, ada yang bisa ditempel di meja, atau mungkin clip-on, seperti yang ada di khotbah masjid gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan headset. Headset ini headset yang dilengkapi dengan earphone gitu. Oke, lanjut ya. Gambar yang halaman terakhir bisa ditampilkan kembali Pak. Oh iya, boleh. Yang ini Bapak Muhammad Anhar. Ya, jadi ini adalah salah satu kelas yang dimiliki oleh Lentera Edu yang akan membahas lebih detail. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa mungkin Bapak Ibu yang baru hadir, webinar ini hanyalah pelengkap dari kelas kami. Jadi ya, kelas kami memiliki banyak sekali kelas media pembelajaran di Lentera Edu. Silakan diikuti. Lalu juga akan ada penjelasan dari Pak Al-Fajri, dari saya secara lebih detail begitu. Teknik-teknik editing atau pembelajaran berbasis game yang melalui handphone, itu semua ada di kelas-kelas di Lentera Edu. Oke, lanjut ya Pak ya. Pak, saya Emiludin dari SDN Pondok Kacang Timur 3. Wah, deket nih dengan rumah saya. YouTuber dari, Bapak ini adalah YouTuber dari channel Wong Oncom. Oke. Saya masih bingung aplikasi untuk mengetik tulisan tangan, nama aplikasinya apa ya Pak? Untuk yang saya pakai itu saya menggunakan Powtoon, karena saat ini juga cukup sulit ya menemukan aplikasi gratis dengan fitur ini. Jadi saat ini opsi yang tersedia itu hanya Powtoon begitu. Baik, akan saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk video pembelajaran PAUD, durasi waktu sebaiknya berapa menit, Pak? Saya biasanya buat 2-3 menit. Untuk PAUD, biasanya sebenarnya maksimum cap-nya itu 7 menit. Tetapi mungkin bisa dibuat dengan animasi-animasi atau mungkin bisa ditambahkan video-video yang cukup menarik untuk anak-anak PAUD ya, dan juga musiknya bisa dibuat lebih menarik gitu. Jadi durasi 7 menit itu mungkin nggak akan berasa, tapi 3 menit sudah cukup kok harusnya. Selain itu juga panjang pendeknya dari video itu sangat tergantung dari cakupan materi ya Pak Al ya. Iya, betul Kalau saya sekali. lihat ya. Ya, jadi dari cakupan materinya itu apakah memang sebaiknya sih kita sudah di awal pada saat merencanakan itu kita sudah memilih tidak terlalu panjang begitu ya Pak Al ya. Ya, sehingga itu sesuai. pembuatan naskah itu penting gitu ya. Ya. Mm-hmm. Oke. Wah, ini banyak pertanyaan teknis nih. Mengenai Powtoon. Powtoon juga kami sudah ada kelasnya Pak. Nanti Bapak bisa pelajari. Materinya dapat diakses secara gratis. Bapak Ibu bisa belajar secara gratis dari kelas-kelas kami ya. Jadi materi dan lifetime artinya sekali Bapak Ibu masuk ke kelas tersebut, ya udah Bapak Ibu tetap bisa menonton dan bisa dicepetin, bisa dilambatin sehingga mengikuti pace atau langkah belajar dari Bapak Ibu. Oke, ini juga mungkin ini sangat teknis, mungkin bisa ditambahkan spesifikasi memori yang bisa support saat finishing rendering video. Baik, untuk spesifikasi saya rasa 3 GB itu sudah cukup, itu minimumnya. Tetapi lebih besar akan mempercepat proses rendering ini ya. 3 GB
RAM 3 GB ya. Oh sebentar, ada Pak Muhammad Anhar bilang yang sebelumnya lagi. Apakah ini Pak Anhar? Ya, jadi ada 2 aplikasi ya, InShot dan KineMaster. Jadi kalau Bapak Ibu mencari di Play Store-nya, ini kami tidak promosi, tapi ini adalah sebuah tools aplikasi yang biasa digunakan ya Pak Al ya. Dan Yang sangat versi bersahabat gratis sekali. ya. Versi gratisnya pun kita sudah bisa belajar banyak, begitulah ibaratnya 2 ini. Oke, Pak, saya sering membuat video menggunakan Viva Video. Apa kelebihan KineMaster dibandingkan dengan Viva Video, Pak? Silakan. Baik, sebenarnya tidak berbeda jauh ya, tetapi mungkin banyak template yang disediakan gitu di KineMaster. Dan menurut saya lebih bersahabat dengan handphone saya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya memang Bapak atau Ibu cocok dengan Viva Video, ya silakan. Semua aplikasi memungkinkan kok untuk digunakan untuk melakukan editing ini. Oke, lanjut. Kalau kita sudah punya video dan diunggah untuk dilihat oleh semua murid atau semua orang, di mana di dalam video tersebut ada musik yang bukan ciptaan kita, Pak. Nah, ini masalah copyright. Oke, bagaimana nih? Sebenarnya saya pernah jadi YouTuber juga dan sering bermasalah dengan musik dengan copyright. Solusi saya adalah saat ini sudah banyak channel-channel YouTube yang menyediakan musik bebas copyright atau hak cipta. Nah, musik-musik itu yang bisa digunakan. Mungkin memang pilihan musiknya tuh ya banyak yang nggak menarik gitu. Tetapi bisa pilih lagi mana yang lebih menarik dan mana yang lebih cocok untuk video pembelajaran begitu. Iya ya, jadi saya juga ini Pak baru saja membuat video gitu, lalu ada secuplik sedikit kurang dari 5 detik lah tentang video dari ini ya, karena virtual reality, jadi diambil dari PlayStation. Nah, itu begitu saya unggah ke YouTube, itu jadi tidak bisa, ada tulisannya saya di-block gitu. Jadi sangat harus berhati-hati dengan copyright, bukan hanya musik, tetapi juga video gitu. Jadi mau nggak mau kita pilih yang gratisan. Begitu ya Pak Alia intinya ya? Betul sekali. Tapi mungkin untuk copyright itu, kalau misalnya untuk pribadi sih, ya nggak masalah sih. Tapi saya bukan mengajarkan untuk menggunakan yang berhak cipta ya, tetapi untuk hanya misalnya untuk internal itu boleh saja, tapi untuk disebarluaskan saya harap sih tidak. Iya. Gitu. Apalagi kalau diupload di YouTube, sepertinya YouTube juga tidak memperbolehkan sih. Betul. Bisa jadi langsung dihapus videonya oleh YouTube. Iya, langsung dihapus seperti video saya. Kayak saya upload dan tulisannya blok dan terhapus sendiri Bapak Ibu. Jadi cukup sangat cukup sangat jeli nih YouTube melihatnya, karena biasanya memang satu-satunya platform untuk saya mengupload video saya itu adalah YouTube. Saya belum menemukan platform lain yang lebih mudah dipakai oleh murid-murid saya. Ada pertanyaan Pak Al, ini juga sangat teknis. Setelah diekspor menggunakan aplikasi KineMaster, kadang ada gambar ngeblur. Kenapa ya? Apakah resolusinya rendah atau terlalu tinggi? Mohon solusinya, Pak. Untuk gambar ngeblur, terkadang mungkin dari video aslinya itu resolusinya kurang, atau bisa jadi karena RAM dari perangkatnya kurang memumpuni biasanya sih. Tapi itu kadang terjadi untuk yang RAM-nya. Tapi biasanya dari si video. Jadi kalau misalnya videonya itu memang resolusinya kurang, maka saat diekspor dia tidak cocok dengan resolusinya KineMaster atau InShot atau aplikasi yang digunakan gitu. Sehingga hasilnya ngeblur. Gitu kira-kira. Oke, next. Kak, apakah untuk pembuatan animasi ada aplikasi dari HP atau laptop? Nah, animasi Pak Al sering sekali nih menggunakan animasi untuk siswanya. Pakai aplikasi apa Pak Al? Nah, tadi saya sempat share web version browser.
Nah, di situ saya bisa menggunakan Powtoon dalam handphone. Mungkin bisa sekalian slide-nya, Pak, Oh iya. dimundurin. Bentar. Oh, ini. Nah, di sini kita bisa membuka situs-situs yang harusnya hanya bisa dibuka di laptop atau PC. Nah, di sini kita bisa menggunakan handphone saja untuk mengakses situs-situs tersebut. Gitu. Jadi, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat konten yang lebih menarik walaupun hanya menggunakan ponsel. Oke. Pak Al, mungkin boleh ditunjukkan Pak Al ke kelas-kelas Lentera Edu. Tadi ada yang bertanya apakah kelasnya gratis atau berbayar. Kalau materinya Bapak Ibu dapat akses secara gratis materinya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin misalnya satu, dikomentari hasil videonya oleh Pak Al atau oleh saya gitu ya, atau oleh fasilitator lainnya, itu berbayar. Jadi kalau materi Bapak Ibu hanya sekedar mau belajar, silakan daftar gratis. Materinya bisa diakses secara gratis. Yang berbayar hanya ketika waktu mau cetak sertifikat dan waktu minta dikomentari. Gitu ya. Terkadang ada Bapak Ibu yang membutuhkan portfolio misalnya untuk kebutuhan kenaikan pangkat atau untuk kebutuhan supervisi dari kepala sekolah. Itu Bapak Ibu membutuhkan, oke, setelah ikut kursus ini feedbacknya apa nih dari fasilitatornya. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan fitur tersebut. Tetapi kalau hanya untuk belajar saja, video-videonya bisa diakses secara gratis untuk materinya. Begitu. Baik, saya share screen laman Lentera Edu ya. Ya, Lentera Edu. Oke, ini laman utama Lentera Edu. Untuk lihat kelas-kelasnya bisa langsung diakses di bagian kelas online. Ini hanya perlu scroll sedikit aja ke bawah, langsung ketemu kelas online. Kebetulan Bapak Ibu seri pelatihan kita di awal ini banyak sekali tentang media pembelajaran ya, karena untuk mempersiapkan Bapak Ibu untuk memberikan inovasi-inovasi dan kreativitas kepada para siswa. Ada media pembelajaran menggunakan video telepon seluler, ada juga di mana menggunakan Powtoon gitu ya. Nah, di sini di Powtoon Pak Al-Fajri menjelaskan secara detail satu persatu ya bagaimana caranya. Nah, selanjutnya sebelumnya Pak Al di kelas yang satu lagi adalah tentang papan permainan online ya. Ini tentang papan permainan online. Ada 3 papan permainan online. Itu apa sih Bu papan permainan online? Nah, silakan dilihat materinya, ini semuanya bisa diakses secara gratis. Gitu ya, bisa dipelajari. Dan ya, secara nanti bisa berlaku secara lifetime ya. Ya, lifetime artinya 2 tahun lagi Bapak Ibu lupa gitu, itu gimana caranya? Nah, bisa balik lagi ke sini, bisa. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat portfolio hasil pembelajarannya, sehingga nanti kalau ditanya oleh kepala sekolah, Bu, kemarin belajar apa di Lentera Edu? Nah, tinggal dibuka aja portfolionya. Ini Pak, portfolio saya sudah ada di sini. Silakan dipilih saja kelasnya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala, itu juga ada tombol bantuan di mana nanti akan terhubung dengan fasilitatornya untuk ditanyakan. Begitu Bapak Ibu. Oke, nah kami mendapatkan input bahwa Bapak Ibu tadi mungkin teman-temannya ada yang tidak mengetahui bagaimana caranya mendownload sertifikat dari webinar ini Pak Al. Mungkin boleh sekalian ditutorialkan ya Bapak Ibu, mohon disimak baik-baik. Jadi nanti tidak ada lagi Bapak Ibu yang menghubungi admin dan bilang, Pak, mana sertifikat saya? Nah, karena sertifikatnya bisa didapatkan secara langsung, gratis, materinya pun juga langsung bisa Bapak Ibu download. Silakan Pak Al. Oke, terima kasih Bu Yunita. Nah, ini untuk event sama aja dari landing page, dari halaman utama, tinggal scroll sedikit ke bawah sampai ketemu event. Nah, tinggal dicari poster yang berhubungan dengan event yang diikuti. Atau misalnya kalau misalnya nggak ada, bisa aja melalui lihat semua event dan bisa scroll ke bawah dan cari eventnya.
Untuk saat ini kita akan webinar kelas 60 menit ini. Jadi silakan diklik. Nah, ya, semua informasi tentang event ini akan ada di sini. Bagi yang masih belum berhasil mendaftar, silakan mendaftar melalui laman ini. Dan jika sudah berhasil, maka link Zoom akan ada di dalam sini, di bawah bagian info event. Lalu materi webinar akan ada pada kolom ini, tapi karena webinarnya belum selesai, maka materinya belum diupload ya. Jadi nanti setelah webinar selesai, akan diupload materinya ke dalam sini. Dan untuk sertifikat, tombol sertifikat akan muncul sesaat setelah webinar ini selesai. Maka mohon ditunggu untuk sertifikatnya ada di sini ya. Nah, jika webinarnya sudah selesai, tombol sertifikat akan muncul di sini, tinggal diklik dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendapatkan sertifikatnya. Oke, Gitu. jadi Bapak Ibu sertifikat dari pelatihan maupun dari webinar hari ini itu bukan diberikan secara manual, tetapi melalui sistem yang ada di Lentera Edu. Oke, saya rasa kita sudah cukup ya Pak Al ya, Bapak Ibu kalau mau detailnya bagaimana cara editing, posisi badan kita pada saat merekam video bagaimana, cara membuat naskah dan skrip bagaimana, itu ada di kelas-kelas Lentera Edu. Oke, Ibu Gina, saya kembalikan lagi ke Ibu Gina, silakan. Halo, Ibu Gina. Oke, sepertinya terputus. Baik, Bapak Ibu, karena Ibu Gina juga mengalami kendala sinyal ya, bayangkan Bapak Ibu, karena ini hujannya sedang sangat besar sekali, terutama di tempat saya juga, di tempat Ibu Gina, sama-sama Tangerang Selatan, Ibu Gina. Nah, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih dalam lagi bagaimana secara teknis lebih dalam, bisa ke Lentera Edu. Namun kalau Bapak Ibu mau berkorespondensi dengan kita, jangan lupa follow Instagram kami ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ke Pak Al atau ke saya atau ke fasilitator Lentera Edu lainnya, dapat diakses melalui Instagram kami atau ke nomor admin ya Pak Al ya. Ya, di Semoga ilmu yang diberikan, ya, oke. Semoga ilmu yang diberikan hari ini dapat menjawab kegelisahan Bapak Ibu. Aduh, saya harus apa lagi nih? Ibarat kita guru sebagai tukang sulap ya. Kemarin udah pakai teknik kelinci, sekarang hari ini jangan lagi gitu. Harus beda lagi tekniknya supaya siswa kita juga tidak menjadi bosan dan jenuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu.